Yuk, cangda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Malam ini di hari Minggu di tanggal 18 Mei 2025. Saya Rizal Jalaluddin kembali melaporkan. Saat ini saya sedang berada di alun-alun Gado Bangkong, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di mana alun-alun ini menjadi lokasi pesta Hari Nelayan Pelabuhan Ratu, dan saat ini juga terlihat pasar malam cukup meriah dan sempat viral di media sosial terkait pembahasan anggaran miliaran rupiah untuk perhelatan Hari Nelayan Pelabuhan Ratu sendiri. Dan sebagai informasi sendiri, sudah 3 tahun terakhir ini dan termasuk tahun ini, Hari Nelayan Pelabuhan Ratu kembali masuk ke dalam kalender event Nusantara ataupun KEN. Ini menjadi hat-trick bagi panitia, dan juga bagaimana cara panitia untuk kembalikan ataupun mengembalikan marwah gaungnya Hari Nelayan Pelabuhan Ratu setelah pada tahun kemarin sempat tercoreng, di mana viralnya oknum dari panitia di dalam kasus Hari Nelayan ini terjadi pelecehan terhadap peserta. Untuk hal itu saat ini kita sudah terhubung bersama Ketua Panitia ataupun Ketua Umum Panitia Hari Nelayan Pelabuhan Ratu yang ke-65 tahun 2025 bersama Pak Nandang. Selamat malam Pak. Yuk, selamat malam Pak, izin hari ini kan Hari Nelayan Pelabuhan Ratu kembali masuk ke dalam KEN. Ini kali keberapa Hari Nelayan Pelabuhan Ratu masuk ke dalam kalender KEN sendiri? Oke, saya ingin berkelakar sedikit. Kalau saja Persib hari ini 4 bintang, maka Hari Nelayan di Pelabuhan Ratu hari ini mencapai hat-trick dengan 3 bintang. Dan berturut-turut 2023, 2024, dan 2025 festival dan gelar budaya Hari Nelayan di Pelabuhan Ratu secara berturut-turut 3 tahun masuk kembali menjadi kalender Karisma Event Nusantara. 110 event terbaik se-Indonesia. Ada sebuah pesan dan kewajiban yang harus saya emban bersama-sama dengan kawan-kawan panitia yang lain. Bagaimana caranya warga masyarakat Pelabuhan Ratu khususnya Kabupaten Sukabumi bisa mengembalikan marwah kepercayaan kepada panitia, kepercayaan kepada penyelenggaraan Hari Nelayan agar ini tetap terjaga. Mudah-mudahan di 2024 kita masuk kembali sebagai KEN. Apa yang menjadi salah satu contoh ketika kami ingin mengembalikan marwah dan menjaga kepercayaan itu? Contohnya begini, ketika dalam salah satu event Grand Final pemilihan putri, saya tidak mau dan tidak pernah ingin menerima intervensi, intimidasi, titipan, ataupun bisikan-bisikan ada sebuah titipan peserta. Bebas siapapun, siapa saja dengan menghadirkan, mengundang seluruh warga, melihat prosesi itu berlangsung bagaimana. Sampai-sampai kami berdebat seru dengan Dewan Juri. Juri itu menilai ini, juri ini menilai ini, juri ini menilai ini. Lalu kita comparekan dengan penilaian kita sehari-hari. Terjadilah seperti begitu. Nah, hari ini kedua, ketika Hari Nelayan ini diselenggarakan di alun-alun Gado Bangkong, ada sebuah komitmen kami. Gado Bangkong ini adalah salah satu fasilitas milik Kabupaten Sukabumi hari ini karena sudah diterimakan dari provinsi dan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tetapi ketika dilaksanakan untuk kegiatan Hari Nelayan, komitmennya apa? Bisa dilihat. Nama alun-alun Gado Bangkong hari ini sudah kami jaga, sudah kami bariket, pasang bariket sekelilingnya. Artinya agar pada waktu pelaksanaan kegiatan hari hanya atau di sepanjang di mana kerumunan massa itu semakin banyak, tidak ada lagi yang bisa dengan bebas duduk ataupun memanfaatkan nama alun-alunnya, itu bisa dimasuki oleh orang-orang yang akhirnya menjadi rusak. Nah, ini komitmen kita. Lalu ada lampu, kita amankan dulu. Ada yang di sana kemarin kita sempat ada yang bolong karena abrasi musibah, kita uruk dengan menggunakan tidak kurang 40 dump truck. Itulah komitmen-komitmen kita agar fasilitas di alun-alun Gado Bangkong ini tetap terjaga. Dan satu, saya ingin memberikan apresiasi kepada para pengurus yang ada di sepanjang Gado Bangkong ini, terutama Ketua RW 27 dan Ketua RW 28 beserta dengan Karang Taruna, Ketua Pemudanya, dan seluruh warga, termasuk dari petugas yang ditugaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Saya tahu, alhamdulillah,
Hampir tiap malam saya begadang di sini, pulang jam 1, jam 2 malam, saya sempat ngobrol-ngobrol dulu dengan kawan-kawan yang ada di lingkungan di sini, dan mereka sangat luar biasa. Saya apresiasi. Pak, tadi kan sempat viral juga nih soal ungkapan bahwa anggaran miliaran untuk hari nelayan. Nah, itu fakta sebenarnya itu seperti apa sih, Pak? Luar biasa ya. Media mitra kita. Mitra bagaimana salah satu event ini bisa tersampaikan kepada seluruh warga. Tetapi kadang-kadang ada kawan-kawan media juga, punten, saya tidak mau menyebut nama, yang terkadang hanya melihat sisi pemberitaan itu dari tagline-nya saja, dari judulnya saja, tanpa membaca dulu apa isi daripada berita itu. Sayangnya ketika hanya membaca judulnya saja, kemudian di-repost ulang oleh media yang hanya mungkin ngonten saja, lalu menimbulkan kegaduhan, kekisruhan di para netizen. Itu kan, yang sebetulnya adalah begini. Kalau di sana tertulis angka 1,4 miliar, bukan berarti kan memberikan angka 1,4 miliar kepada panitia hari nelayan. Itu bukan. Tetapi kebutuhan panitia, karena kegiatan hari nelayan ini adalah kegiatan weekend yang paling panjang. Bayangkan hari ini kita mulai tanggal 20 April sampai dengan tanggal 31 Mei. Itu kurang lebih ada 40 hari. Berhubung rondon acaranya panjang, banyak, programnya juga banyak. Panitia tahun ini, tahun 2025 kami butuh anggaran di RAB 3,4 miliar. 3,4 miliar. Tetapi apakah itu terpenuhi? Jauh sekali. Sementara hari ini kami harus berjalan tegak dengan tanpa satupun sponsor. Itulah yang kami maksud tadi. Kami harus bisa mengembalikan citra marwah kegiatan hari nelayan ini meskipun dengan support anggaran yang sangat minim, jauh-jauh sekali. Kenapa tidak ada sponsor? Mangga, itu mah hal-hal yang lain lah, di luar persoalan kepercayaan, marwah, citra dan lain sebagainya. Oleh karenanya, berita yang benar hari ini adalah ketika tertulis angka 1,4 miliar, itu adalah kebutuhan panitia secara keseluruhan di tahun 2023. Tetapi apakah itu terrealisasi? Jauh tidak. Tidak terrealisasi. Artinya ini juga yang harus diluruskan kepada warga, kepada pemerintah. Jangan sampai warga sendiri berasumsi yang tidak bagus terhadap pemerintah. Oh gening, di pusat nama hijau kema opat gening. Ya. Agar warga juga semuanya paham. Itu adalah kebutuhan panitia di RAB, di proposal sampai angka 1,4 miliar. Hari ini sekali lagi saya tegaskan, 2025 kami butuh anggaran 3,4 miliar. 3,4 miliar. Tetapi jangankan 50%. 10%-nya saja mungkin itu sudah bagus. Jujur, 10%-nya insya Allah bisa tercapai. Kalau 10%-nya artinya ada, alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Bupati melalui Dinas Pariwisata yang sudah mensupport kami juga beserta OPD yang lainnya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan kita yang hari ini tetap berkontribusi dan berpartisipasi dalam kegiatan hari nelayan. Jadi mohonlah untuk hal-hal yang belum pasti, mohon konfirmasi dulu ke kami, ke panitia. Urusan dengan hari nelayan silahkan berhubungan dengan kami, ngobrol, telepon dan lain sebagainya. Saya 24 jam HP saya tidak pernah mati. Pak, kembali ke persoalan mengembalikan marwahnya. Lihat cara-cara yang dilakukan oleh panitia tahun ini seperti apa, Pak? Dengan permasalahan tentu tahun kemarin cukup berat yang dialami panitia hari nelayan. Pertama, transparansi kegiatan. Kenapa? Di kegiatan panitia hari nelayan ini tidak hanya kegiatan seremoni, tetapi ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan juri. Sifatnya turnamen, festival, perlombaan dan sebagainya. Saya tidak mau ikut campur ke dalam persoalan itu. Mangga juri nyangakeun. Bagaimanapun. Kenapa? Kami tidak ingin ada intervensi, ada intimidasi. Inilah yang ingin kami buktikan. Mudah-mudahan siapapun panitia tahun depan bisa melaksanakan hal itu. Dan sponsornya kami berharap setelah tahun ini kita kondusif, aman, nyaman, semuanya lancar. Kami berharap tahun ini ketika tahun depan akan digunakan, Gaduh Bangkong ini akan digunakan oleh event-event yang lain, kami berharap itu bisa lebih meriah dan bisa lebih mewah. Selanjutnya, apa citranya? Koordinasi, hubungan, transparansi, kejujuran. Kejujuran yang kita berikan kepada warga tentang informasi. Kejujuran yang kita berikan, komitmen yang kita berikan, bagaimana kita bisa melayani warga, bagaimana kita bisa berkoordinasi dengan pemerintah, instansi dan sebagainya. Itu yang menjadi komitmen kami. Oleh karenanya,
bagaimanapun caranya, dengan minimnya anggaran ini, kami bisa melaksanakan kegiatan Hari Nelayan yang paling penting insya Allah tanggal 21 hari Rabu, semuanya akan berjalan dengan lancar, mudah-mudahan. Baik, Tribuners, tadi keterangan dari Pak Ketua Umum, Ketua Panitia Hari Nelayan Pelabuhan Ratu ke-65 tahun 2025 Pak Nandang, kaitan apa saja yang panitia lakukan, terutama Hari Nelayan ini hat-trick di Ken ataupun masuk ke dalam kalender Karisma Event Nusantara, dan juga cara yang dilakukan panitia Hari Nelayan Pelabuhan Ratu tahun 2025 untuk mengembalikan marwah Hari Nelayan. Tadi sudah dijelaskan begitu rinci. Dan untuk hari puncaknya sendiri ataupun upacara adatnya akan berlangsung di tanggal 21 Mei 2025 tepat di alun-alun Gado Bangkong, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan kita kembali melihat pasar malam Hari Nelayan cukup meriah dan juga sangat ramai pengunjung ataupun wisatawan yang datang berbelanja ataupun bermain bersama anak, keluarga, pacar, dan sebagainya yang menikmati malam di alun-alun Gado Bangkong di acara pameran Hari Nelayan Pelabuhan Ratu tahun 2025. Baik, Tribuners, sekian dapat kami sampaikan. Rizal Jalaluddin melaporkan dari Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Jangan lupa like, share, dan tonton video Tribun Jabar. Terima kasih.